Ini setelah saya tanam sistem busut seperti ini, kemudian saya tumpuk jerami yang sudah melapuk, ya, alhamdulillah bagus. Dan di sini juga sangat bagus juga yang usia sudah 1 tahun pas saya tanam durian matahari. Yang itu hari saya tanam 50 cm. Terima kasih, simak terus videonya sampai dengan selesai. Saya akan lanjut terus melakukan penanaman. Terima kasih. Ini ya bibit tanaman durian yang sudah saya tanam itu hari di bawah 10 bulan atau sekitar 6 bulan ya. Alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus sekali dan saya kontrol yang lainnya juga. Nah seperti ini ya, yang kemarin itu hari saya tunjukin adalah tanaman durian bawor. Dari mulai okulasi langsung saya tanam ya, ketika dia berketinggian 50 cm saya tanam langsung di sini di kebun yang tumpang sari dengan tanaman pisang sebelumnya. Dan alhamdulillah selalu ada terubus. Dan terakhir kemarin saya dipupuk itu hari dengan pupuk NPK Ponska dan di bawahnya adalah jerami padi. Jadi saya telah melakukan penyiraman pun dan dia terus nampak terubus terus ya. Pertumbuhannya dia tidak stagnan. Sekalipun saya telah melakukan penyiraman. Nah, seperti ini. Itulah gunanya kalau di bawahnya ditupuk dengan jerami. Nah, di sini akan saya persiapkan langsung dengan tanaman durian musangking yang akan saya tanam dengan pola tanam sistem busut di lubang, digundukin, baru dibuka lagi untuk jadikan lubang. Dan sebelumnya media tanahnya itu di bawahnya adalah untuk media tanam. Saya siapkan pupuk kandang serta kompos jerami padi yang sudah lapuk ya, agar tujuannya bisa menambah nutrisi yang memadai ketika nanti tanaman durian di sini beranjak 1 atau 2 bulan dan 3 bulan usia tanamnya. Terima kasih, simak terus video sampai dengan selesai bagaimana cara menanam durian yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel saya Rudian Putra. Ya sahabat, di sini saja mau langsung nanam durian musangking dengan tanaman durian duri hitam ya. Yang lubang tanamnya sudah jauh-jauh hari saya siapkan, yaitu 1 minggu sebelum saya tanam saya buat lubang, dibikin lubang, digundukin, lalu dilubangin tengahnya ya. Jadi sistemnya sistem busut supaya tujuannya biar mempermudah ketika akarnya nanti ada ditanam di sini dan memudah lagi akarnya untuk menjalar terus keluar ya sahabat ya. Itu, dan kalau diusahakan kalau bisa untuk menanam tanaman durian ini diusahakan pas awal musim hujan. Andai pun menanam tidak ada hujan atau di musim kemarau, dan siapkan lakukan penyiraman setiap hari kan begitu, agar memadai kebutuhan nutrisinya pada tanaman durian di sini. Dan yang kedua adalah kita harus seleksi dalam memilih bibit. Tentunya bibit itu harus mempunyai batang yang keras ya, tegak. Kalau tidak tegak kasih tajuk ya, seperti ini yang saya lakukan, tajuk, dan bebas hama dari penyakit ya. Itulah sahabat. Dan yang ketiga, penyengan gulma. Penyengan gulma di sini adalah tujuannya agar tanaman di sini tidak terganggu oleh rumput liar yang bisa melilit tanaman durian di sini. Dan yang ketiga adalah jarak tanam juga ya. Jarak tanam juga itu sangat mempengaruhi nanti untuk rutinitas penetrasi sinar matahari supaya satu sama lainnya tercukupi kebutuhannya. Dan yang ketiga adalah disiapkan untuk kebutuhan intensitas mataharinya juga untuk sebuah tanaman durian di sini adalah minimal 4-50% ya dari MDVL permukaan laut di suatu tanaman, di suatu tanah ya, tempat. Dan yang ketiga adalah supaya tanaman di sini tidak mudah terganggu atau terserang hama penyakit, diusahakan lakukanlah perawatan seperti fungisida maupun insektisida ketika nanti hama-hama yang menyerang ke tanaman durian di sini itu. Dan terakhir saya mempersiapkan lubang tanam 1 minggu dengan mencampur pupuk organik di bawahnya itu adalah 1 minggu juga, lalu didiamkan ya. Tujuannya biar ada deposit nutrisi atau bekal tanaman makanan ya untuk tanaman durian di sini yang kita tanam gitu. Dan alhamdulillah ada ini kompos jerami juga ya, saya siapkan di sini karena kompos jerami di sini juga adalah merupakan suatu kebutuhan juga bagi setiap tanaman ya, dan sangat esensial karena di dalam kandungan jerami ini adalah fosfat, kalium, sulfur, dan magnesium juga yang sangat peranannya sangat vital sekali untuk dibutuhkan oleh tanaman durian. Nah di sini saya sisanya ini ya pupuk kandang ini yang sudah terkomposting, sisanya saya kasih lagi kemari.
Dan sebelumnya itu sudah di bawahnya sudah banyak juga ya bekal nutrisi dari pupuk kotoran hewan juga yang saya siapkan sebelum ditanam 1 minggu yang lalu. Biar nanti ketika saya telat untuk melakukan pemupukan dengan NPK ataupun dengan pupuk kandang atau pupuk organik yang dari kotoran hewan yang sudah difermentasi, setidaknya ada bekal di sini. Jadi baik sahabat, saya akan lanjut melakukan penanaman di sore hari ini, tanaman durian varietas musangking, dan setelah ini akan saya lanjut menanam duri hitam. Simak terus videonya. Kita lanjut sahabat. Jadi di sini saya menanam kan lebih mudah. Kalau mempersiapkan lubangnya jauh-jauh hari, di sini saya tidak asal menggundukan tanah. Dibikin lubang dulu ya, dibikin lubang 50 kali 50. Kemudian saya gundukin, naikin ke atas, kemudian dibuka lagi. Agar lebih mempermudah proses nanti pertumbuhannya tanaman durian saya di sini. Ya. Jadi nanti 1 bulan kemudian atau 3 bulan akan saya update terus, saya pantau terus, saya informasikan terus. Baik mau hidup atau mau tidak, kelanjutannya atau hasilnya akan saya informasikan kembali. Dan ini kebetulan sisanya juga masih ada dari kompos jerami yang sudah saya persiapkan di sini. Oke, dan nanti ada perbedaan sahabat, sistem tanam busuk dan tanaman biasa, perbedaannya dari pertumbuhannya. Dari pertumbuhan tanaman sistem begini kan gembur otomatis ya, tanahnya itu gembur, dan kemudian dia akan lebih cepat lagi ya untuk melakukan pertumbuhannya. Dan jangan lupa lakukan terus penyiraman ketika hujan belum turun kalau penanaman di awal atau di musim kemarau. Sebaiknya tanaman itu yang mau kita tanam durian ya, khususnya tanam di awal musim hujan, karena biar memadai itulah kebutuhan nutrisinya daripada intensitas penyiraman ya. Kalau kita melakukan penanaman di musim kemarau itu bisa juga, cuma kita agak sedikit ekstra ya terus lakukan perawatan. Tapi alhamdulillah di sini semua tanaman durian yang ada di blok ini ditanam pada awal musim kemarau, musim-musim kemarau. Jadi ketika nanti dia hujan saya tidak menanam. Jadi hujan itu hanya merawat, menjaga rumput-rumput liar yang sekiranya bisa mengganggu tanaman saya di sini. Begitu. Jadi musim hujan itu saya tidak lakukan penanaman tapi melakukan perawatan. Kemudian saya akan lanjut ngasih penyiraman ya pada tanaman durian di sini. Setelah ditanam begini akan saya lakukan penyiraman untuk langkah-langkah terakhirnya. Oke, sahabat ya, setelah melakukan penyiraman lagi, besok kalau tidak ada hujan, saya pasti akan melakukan penyiraman lanjut dengan tanaman-tanaman yang lainnya di sini. Akan saya tanam juga, siram juga ya, supaya karena kalau awal-awal penanam ini air ini peranannya sangat esensial sekali ya bagi tanaman untuk kebutuhan nutrisi. Jadi kalau sistem busut begini, insya Allah nanti perkembangannya akan saya terus informasikan. Dan ini juga bisa menggemburkan tanah juga ya, dengan pupuk kompos jerami padi di sini, dan bisa menekan gulma liar yang akan tumbuh di permukaan. Dan yang ketiga, banyak menyimpan daya serap air di dalamnya. Jadi seperti itu yang sudah saya bahas di video saya sebelum-sebelumnya ya, jauh-jauh hari itu hari. Dan alhamdulillah saya tidak hanya memperlihatkan durian-durian saya yang tumbuh sehat saja ya, karena kebetulan rata-ratanya tanaman durian saya sehat ya, pertumbuhannya sangat bagus. Sekalipun itu hari kena penyakit, dan alhamdulillah saya rawat,
dengan semaksimalnya saya mungkin untuk melakukan perawatan, dan ya alhamdulillah hasilnya tanaman-tanaman durian saya di sini dari sakit mulai pulih kembali. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat ya untuk seputaran tanaman durian di lahan kebun di sore hari ini. Mohon maaf untuk kurang lebihnya, dan saya akan terus mengupdate video-video tanaman durian yang sudah saya tanam sebelumnya, serta tanaman-tanaman yang ada di lahan kebun saya akan saya informasikan kembali yang sebelum-sebelumnya saya update di channel saya. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.